Unifamers semua, bertemu lagi di UC Podcast bersama saya Prima Satya Kurniawan. Yang pastinya di UC Podcast ini saya akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga berguna untuk Unifamers semua. Dan di episode kali ini saya akan membahas sebuah tema atau topik pembahasan mengenai generation gap. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena di setiap perusahaan itu pasti ada generasi X, generasi milenial, generasi Z, seperti itu ya. Dan gimana sih kita menyikapinya? Nah, sekarang di episode ini saya tidak sendirian. Saya sudah kedatangan bintang tamu yang mewakili setiap generasinya. Yang pertama ada Ibu Dia mewakili generasi X. Halo Bu Dia. Pagi. Kabar Bu Dia? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir Bu Dia. Dan selanjutnya mewakili generasi milenial yaitu Claudia. Halo Clau. Halo Unifamers semuanya. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Terima kasih sudah hadir ya di UC Podcast. Dan yang terakhir, ini saya manggilnya Dedek kali ya. Boleh Kak? Oke. Halo Stefani mewakili generasi Z. Halo Unifamers. Halo Oke, baik. Terima kasih ya sudah hadir Bu Dia, lalu Kak Claudia dan Dede Stefani ya untuk kita membahas tema mengenai generation gap ya. Oke. Generation gap, mungkin enaknya kita bahas per generasi kali ya. Nanti silakan teman-teman yang mewakili generasinya masing-masing mengomentari generasi yang kita sedang bahas. Oke, sekarang kita mulai dari Ibu Dia. Yang paling tua ya. Paling senior. Paling senior Dan matang. Oke, generasi X yaitu generasi kelahiran 1960 sampai dengan 1979. Ya, kalau data yang saya miliki nih Bu Dia ya. Ini diinformasikan bahwa Gen X ini memiliki tingkah laku yang materialistis, kompetitif dan juga kolektivis seperti itu. Nah, kalau dari Budia sendiri setuju nggak sih dengan penilaian ini? Gimana Bu? Kalau dari tiga itu, saya kalau untuk materialistis kayaknya kurang setuju ya. Karena nggak semuanya yang Gen X itu memiliki sifat seperti itu. Tergantung dari kebiasaannya, budayanya dia juga, terus pertemanannya mereka seperti apa gitu. Jadi kalau untuk dibilang matre atau apa, ya mungkin tergantung orangnya kembali. Karena namanya orang materialistis kan setiap generasi pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada, ya kan? Segala sesuatu, kadang-kadang kesuksesan seseorang tuh dilihat dari materi. Ya, tapi kalau saya lihat ya, karena saya dibesarkan dari keluarga istilah katanya bukan kelas atas, kelas biasa-biasa aja. Itu saya ngelihat pertemanan saya pun juga bukan dari orang-orang atas aja, ada juga yang dari kelas bawah, orang biasa-biasa aja gitu. Mereka enggak semuanya materialistis, enggak semua segala sesuatu dinilai dengan uang. Bagi mereka, kalau bagi saya ya dan teman-teman yang mungkin sahabat-sahabat saya waktu sekolah, kita mengutamakan hubungan baik. Kalau masalah yang materi, ya kita bisa saling membantu, saling melengkapi. Karena memang makanya sampai sekarang pun udah 30 tahun loh, dari saya lulus D3 Gizi, sampai saya lanjut S1 segala, sampai sekarang detik ini pun hubungan kita tuh masih berlanjut. Berkala tuh kita ada reuni, ada ya sekedar ngomong di grup gitu, apa kabar, say hello kayak gitu-gitu. Memang saya jarang untuk komentar, saya hanya memantau. Tapi ini memantau. Tapi ini menarik sih Mas Rima. Maaf potong ya Bu Dia. Tapi soal tadi yang materialisme itu menurut aku lebih ke ini sih, kalau misalnya dari Gen X itu lebih memplanningkan ke depan dan mungkin lebih memberi barang-barang yang berkualitas gitu untuk jangka panjang. Sementara tadi yang menariknya itu adalah Bu Dia share tentang reuni teman-temannya masih ada sampai sekarang. Itu yang kadang tuh dari generasi Y, dari generasi aku milenial ataupun mungkin dari Gen Z nanti bisa berpendapat ya. Kalau dari generasi milenial ini sendiri tuh mungkin Mas Prima sebagai generasi milenial juga ngerasain ya. Agak males nggak sih yang namanya reuni gitu, kumpul-kumpul gitu, kayak udah ngerasa nggak deh, kayaknya kayak lebih
ngerasa kayaknya mental health gue belum siap ke situ. Walaupun mungkin Gen Z lebih aware dengan mental health, tapi milenial tuh kadang ada perasaan kayak enggak deh, gue belum siap ketemu kita orang lebih dengan suka hal privasi gitu ya. privasi dan ke depan aja gitu. Lebih individualis, betul. Iya. Itu tadi setuju sih aku. Oke, itu kan tadi sudut pandang dari Budia selaku generasi X, lalu juga Claudia sempat mengomentari dari sudut pandang milenial. Nah, kalau dari Dede Stefani melihat generasi X seperti apa sih? Sebenarnya tadi aku memantau perbincangan kedua senior ini gitu ya, melihat mereka reuni kayaknya tuh udah males gitu ya, terus ada juga yang masih happy gitu ya untuk reuni. Tapi kalau untuk generasi Z, mungkin karena kita tuh lahir di early tahun 2000-an gitu ya, jadi kita udah digital. Era digital, betul. Kita bertumbuh dan berkembang bersamaan dengan digital juga gitu. Jadi kita lebih banyak bersosialisasi mungkin ya, dari dunia maya sampai dunia nyata, bahkan dari dunia maya datang ke dunia nyata gitu kan, kita sering kayak gitu. Jadi mungkin secara reuni atau bersosialisasi atau nongkrong gitu ya istilahnya anak zaman sekarang, mereka masih semangat gitu, kita masih semangat gitu. Walaupun balik lagi ini kan tergantung individunya ya, masih adalah 1-2 orang yang pasti nggak terlalu suka untuk ngumpul sama orang. Karena dia lulusnya masih anak juga nih. Iya kan, saya masih Dan guyup gitu. mereka pun menghadapi situasi COVID-19 waktu itu kan. Jadi kuliahnya itu nggak full benar-benar tatap muka gitu. Generasi pandemi, jadi kita udah habiskan nih 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu kan istilahnya gitu. Jadi ketika Masa pandemi, kita nggak ngapa-ngapain lagi? betul, jadi pandemi sudah selesai, ini waktunya kita untuk gerasak gerusuk lagi, lebih kayak gitu sih. Oke, menarik. Makin seru nih perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah sedikit mengomentari tentang generasi X kan, kita masuk ke generasi milenial. Kalau data yang saya miliki ini, generasi milenial adalah orang-orang yang kelahiran 1980 sampai dengan tahun 1994 ya, di mana memiliki tingkah laku itu cenderung globalis, kritis, berorientasi pada dirinya sendiri. Mungkin tadi kalau dia bilang ya lebih suka ke sendiri, nggak kumpul-kumpul, dan konsumsinya itu lebih ke experience, pengalaman, lalu sukanya berpergian dan juga mencari barang-barang tuh yang unggul gitu ya. Menurut Claudia sendiri yang lahir di generasi milenial, bener nggak kayak gitu? Menurutku data tersebut lumayan valid. Karena bisa dibilang kenapa kita lebih kritis, lebih terbuka, kita bisa dibilang tech savvy ya. Karena kita hidup di zaman yang tidak ada gadget sama sekali, lalu peralihan ke semua serba digital. Kita mengalami itu. Lahir di masa transisi lah. Oke. Kita merasakan yang namanya perubahan, dan ketika perubahan itu terjadi pasti kita bersifat kritis dong, dan kita harus bisa adaptif gitu. That's why anak-anak milenial menurutku lebih terbuka sih dengan sebuah perubahan, dan juga bisa beradaptasi, lebih kritis, dan juga tadi disampaikan Mas Firman di ending. Di ending itu kayak barangnya, kalau mau konsumsi barang tuh barang-barang yang unggul lah. Oh iya, itu benar. Mungkin karena dididik dengan pengajaran dari Gen X juga, mungkin secara turunan, bahwa ya Dibiasakan ya. Mahal dikit nggak apa-apa, yang penting awet. kita lebih ke situ. Mungkin kalau misalnya aku lihat dari generasi Z gitu ya, mereka lebih kenyaman sih. Yang penting gue nyaman dengan hal ini, ya udah untuk jangka pendek, next gue bisa beli lagi sih gitu. Yang kalau gue lihat, kalau misalnya dari aku pribadi sih kayak iya benar, kadang beberapa hal kayak ya udah mahal dikit nggak apa-apa tapi long last gitu. Oke, ini aku udah mulai ngerasain gapnya sih antara kedua generasi ini. Kita nggak berasa ya? Iya, Karena transisi. kayak jauh banget gitu ya, karena bener sih, karena kalau generasi X dan Y ini kan mikir jangka panjang gitu ya, jadi termasuk pembelian barang atau mungkin investasi atau nabung gitu, pasti kan mikirin untuk jangka panjang, untuk masa depan. Meanwhile kalau misalnya generasi Z tuh kebanyakan itu beli impulsif gitu, jadi beli kalau misalnya pengen, lucu gitu. Lebih ke FOMO juga nggak sih? Benar. Karena kita balik lagi tadi ya, hidup di globalisasi, udah zaman digitalisasi. Terus ketika ada suatu tren baru, kita akan lebih, aduh gue kayaknya nggak boleh nih kalau nggak ikutan tren ini gitu. Mungkin ibu yang punya anak akan udah merasakan gitu ya perubahan itu gitu. Jadi Tapi saya udah pasang ini nih, udah antisipasi sebelumnya. Gayanya kan udah ketahuan nih ya. Kalau Gen Z itu seperti apa? Seneng kongko-kongko. Oke. Tapi saya punya rule sendiri yang saya bener terapkan di rumah. Kita kalau misalkan ini nego. Tapi Gen Z memang terbuka loh dengan hal-hal yang negosiasi gitu. Mereka bisa diobrolin. Iya.
Dia mau sesuatu, Bu, aku udah lama nih nggak nongkrong sama teman-teman. Oke, kapan? Besok malam Minggu atau malam Jumat. Kok malam Jumat melulu sih? Kayak ada apa ya? Emang malam ininya malam yang bagusnya tuh malam Jumat ya? Malam Sabtu atau malam Minggu boleh. Oke, malam Minggu aja deh. Di mana? Ntar ya Bu, belum dapat info. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau dia, aku jalan ya, gitu. Udah, aku jalan ya Bu. Udah, shake hands gitu. Udah. Terus pulang jam berapa? Jam berapa Bu? Jam 10 udah di rumah. Bu, udah lama Bu. Terus 11 ya atau jam 12. Oke. Udah tuh di belakang nih. Bapaknya udah. Iya. Jam 11. Gak tidur nih. Jam 10 udah mulai nih kita WA. Pusing kan? Lagi ngomong-ngomong gitu kita WA-in terus kan. Kita pangping. Sabar ya Bu, belum waktunya pulang. Ntar Bu, masih di sini. Yang penting saya tahu mereka kongko dengan siapa, di mana, pulangnya jam berapa. Nah, jam pulangnya inilah yang saya pantau. Benar-benar tipikal Gen X ya, disiplin. Bener, dan karena Gen X ini kan berdekatan juga dengan baby boomers. Baby boomers itu kan kondisi lahirnya itu ketika masih ada peperangan, jadi memang ada semi disiplinnya tinggi kayak gitu. Diajarkan juga harus mandiri, makanya saya menerapkan anak saya untuk mandiri. Misalkan dia nggak bisa nggak bisa pulang cepet, atau saya lihat mereka kongko di mana. Oh, daerah sini, kata yang saya lihat jalanannya nggak bagus, kalau malam penerangannya kurang. Dek, kamu nginep deh di rumah teman, izin boleh nggak? Kalau nggak boleh, terpaksa kamu naik Gojek. Penasaran sih Mas Prim, kalau dari generasi Z memandang ini nih, ini gimana? Coba lihat ya dari anaknya. Saya memandang ibu saya sendiri. Enggak. Jadi sebenarnya aku merasakan dari point of view anak kali ya. Ketika kita nongkrong, mungkin ini kebanyakan Gen Z merasa bahwa kita tuh lebih suka kebebasan. Maksudnya karena kita nggak terlalu suka dikekang, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, lebih kayak gitu sih. Jadi kayak tadi misalnya case-nya nongkrong, kita tahu nongkrong itu nggak boleh berlebihan gitu. Bagi orang yang tahu aja ya, maksudnya yang tahu waktu, tahu kondisi juga gitu. Kita tahu kapan baiknya harus pulang, terutama kalau aku kan kondisinya anak perempuan ya. Jadi aku tahu sendiri lah gimana sih cara aku jaga diri ya, salah satunya nggak pulang terlalu malam kayak gitu, dan juga perginya nggak terlalu jauh kayak gitu-gitu sih. Cuman aku juga emang rasa sih kalau misalnya Gen X, terutama orang tua, pasti kan akan sangat mengatur anaknya ya, terutama anak yang Gen Z ini kan biasanya agak rebel ya, rebel gitu. Jadi benar-benar harus diatur banget nih, apalagi pergaulan juga udah semakin luas gitu kan, jadi wajar banget kalau diatur. Cuman sih kadang aku merasa agak kurang seret aja ketika terlalu dikekang gitu, terlalu kamu pulang jam berapa, kamu di mana, gitu. Karena sebenarnya sebagai anak juga tahu ya, tahu bahasa gitu. Kita akan pulang pada waktunya dan kita akan aman-aman aja gitu. Tapi kan orang tua Anda sesuai nggak yang diharapkan? kenapa dari kompor? Oke, sekarang kita masuk ke Gen Z nih. Kalau tadi kan kita sudah membedah sedikit Gen X, lalu juga membedah Gen milenial. Sekarang data yang saya miliki, Gen Z itu kelahiran 1995 sampai dengan 2010 ya. Di mana tingkah lakunya ini dia pengembara identitas, nyari jati diri kayak gitu ya. Lalu komunalholik, dan betul ini berarti mengedepankan dialog ya, tadi terbukti kayak gitu. Dan konsumsinya ini lebih ke keunikan, akses, dan juga berdasarkan aspek etis. Kalau menurut Stefani sendiri yang lahir di era tersebut, gimana nih menanggapinya? Bener nggak? Iya, lumayan benar sih, karena ya tadi sih balik lagi ya, karena kalau kita bicara tentang generasi, ini balik lagi ke individunya. Apalagi tadi Gen Z itu kan perpaduan dari tahun 90-an akhir ya, sampai ke 2010, dimana kalau misalnya teman-teman yang 90-an mungkin masih agak arah-arah ke milenial gitu ya, masih ada rasa-rasa milenialnya. Kalau yang dari awal-awal 2000-an, kayak contohnya aku 2001, mungkin sampai 2002, 2003 kita udah mulai, mungkin karena kita udah mulai dewasa ya, dan kita juga bertumbuh seiringan dengan teknologi juga. Jadi
kita lebih lebih bisa dewasa dalam menyikapi perkembangan itu gitu. Sedangkan kalau yang aku lihat di tahun 2005 ke bawah ini yang masih agak susah untuk diatur gitu orangnya. Gitu karena mungkin dari kecil banget kali ya dia udah kenal teknologi, kenal aplikasi-aplikasi juga. Jadi mereka lebih luas belajarnya gitu dibandingkan dari belajar dari keluarga atau orang tua gitu. Jadi mereka lebih cepat nangkep hal-hal yang dia pelajari sendiri dari internet mungkin. Nah itu yang menurut aku agak bahaya dan membuat perkembangan pribadi seseorang tuh jadi banyak negatifnya gitu kalau misalnya dia nggak bisa ngambil hal-hal yang positif. Sama tadi juga Gen Z tuh lebih suka mengekspresikan dirinya gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih lebih suka ngasih tahu apa hal yang aku suka dan nggak suka supaya ketemu solusinya sih gitu aja sih. Karena aku nggak misalnya nih aku kebingungan akan suatu hal misalnya dalam kondisi ke orang tua juga gitu ya. Aku mau tahu nih jawaban orang tua tentang pendapatku itu gimana ya. Aku nggak akan mendem sendiri gitu. Aku akan belak-belakan ya ngomong aja sih ke orang tua, "Mah, Pak, aku kayak gini dan pasti akan ada pertentangan itu ya karena kalau menurut aku orang tua yang generasi X ini yang pikirannya lebih logis gitu kan. Dia mikirnya lebih jangka panjang, lebih kritis juga pastinya karena dari zaman dulu kan mereka udah melalui banyak perubahan gitu ya. Dari zaman gak ada gadget, zaman semuanya harus usaha banget, kerja keras, semuanya serba apa-apa mahal sampai sekarang udah dunia berkembang banget gitu. Jadi mereka udah mengalami banyak perkembangan perubahan dan mungkin dari situ mereka lebih banyak sudut pandang gitu ya. Sedangkan kalau untuk Gen Z kita sudut pandangnya dari generasi yang sekarang, maksudnya dari zaman yang sekarang. Jadi ngerasa kayak kok kolot banget sih gitu orang tua. Padahal ya sebenarnya ngerti, cuman balik lagi kita kayak nggak bisa merasa bebas gitu kalau misalnya ada perbedaan pendapat gitu sih antara orang tua kayak gitu. Mungkin sebelum kita lanjut boleh diminum nih kita ada anak itu agak panjang pembahasan. Tadi saya menanggapi dari yang Stephanie katakan gitu ya. Saya ada sesuatu poin yang saya dapetin dari penjelasan Stephanie. Jadi memang kalau saya lihat sebenarnya adalah setiap generasi itu kalau dia semakin misalnya kayak tadi Stephanie bilang kalau untuk yang lahirnya 2005 kan dia udah mulai mendekati generasi alpha nih. Nah, karakternya ini udah mulai mirip-mirip ke situ ya. Tapi kalau untuk yang generasi misal 2005 ke atas berarti ya gitu ya. Udah mulai mendekati milenial kayak gitu. Jadi memang peralihannya itu. Nah, sekarang saya minta tanggapan dari Claudia dulu ya. Kira-kira Claudia menanggapi ini kan hampir dekat nih dengan Gen Z nih ya. Gimana sih? Menanggapi tadi dari Gen Z dari Stephanie ya. Kalau aku sih menanggapi ya kayak betul sih karena memang dari Gen Z ini sendiri source-nya untuk apa yang dia konsumsi sehari-hari dari lahir tuh udah banyak banget. Gak cuma melulu dari didikan orang tua gitu. Yang tadi mereka tuh udah melek banget sama digital gitu loh dengan gadget. Dari kecil mungkin udah ngeliat source-nya dari TikTok, dari Twitter mungkin ya, dari YouTube, semua bisa dipelajari gitu loh dari bahkan dia bisa mengadaptasi budaya-budaya barat gitu ya, karena kan udah mulai gampang aksesnya gitu. Jadi memang mereka tuh lebih kritis, betul, lebih kritis dan juga lebih tadi menanggapi yang tadi ada kalimat etis gitu ya. Itu juga betul, jadi kayak dia lebih aware dengan ini nggak etis, ini etis gitu. Dan jadi kayak kurang bisa berkompromi gitu ya. Kalau misalnya kayak aku lihat nih dari Gen Z seperti itu, jadi kayak menurut dia kalau misalnya ini nggak etis ya udah kita harus sesuai dengan ini karena kita aware dengan mental health gitu. Walaupun sebagai milenial tuh lebih juga aware loh, lebih aware dengan mental health gitu, kayak mental health matters gitu. Kalau kita dari milenial ini menyikapinya kayak ya udah karena gue peduli dengan mental health gue, lebih baik gue kayak ya udah kalau ada libur atau apa sedikit gue di rumah aja, tidak bersosialisasi untuk mengumpulkan energi, untuk recharge energi. Itu dominannya secara milenial kayak gitu. Cuman kalau misalnya nggak tahu ya, butuh diklarifikasi nih dari Gen Z. Kalau Gen Z mungkin lebih banyak mengeksplor keluar juga gitu, kayak mencari sumber bahagia di luar gitu, karena dia peduli dengan mental health-nya, kayak gue harus happy dan gue harus berbuat baik sama orang lain dan lain sebagai hal gitu. Jadi kayak untuk menanggapi yang Stephanie bilang ya betul, aku setuju sih yang disampaikan sama Stephanie. Oke, sekarang saya mau minta pandangan dari Budia nih, yang karena lumayan cukup jauh gapnya kayak gitu, kayak ibu dan anak lah. Gimana Budia? Emang itu seumuran mana saya? Gimana Budia melihat Gen Z ini? Gen Z ini seperti Mbak Stephanie bilang, ya seperti itulah. Ekspresif, suka nggak suka bilang. Benar. Dan diatur gitu ya. Iya, aku ini udah dewasa ya Bu.
aku ini harus mengekspresikan diriku sendiri, nggak perlu apa, nggak hanya boleh di rumah aja. Aku itu laki-laki loh Bu. Aku cuma bilang, oke, kamu emang anak laki-laki, kamu harus mengekspresikan diri kamu, mencari jati diri kamu. Tapi ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Norma itu hanya ada di dalam rumah ini, harus kamu taatin, harus kamu patuhin. Gak bisa ngomong. Kita cari win-win solutionnya. Kamu mau apa? Ibu punya aturan apa? Kita ngomong, ketemu. Dah. Saya orangnya gak terlalu banyak omong, cuman kalau udah jangan bikin keluar tanduk ibu. Bahaya sih itu sih. Kalau udah banyak yang melanggar, saya diem aja. Baru mereka tuh merasa ini, ibu kenapa sih kok diem aja? Lagi banyak kerjaan ya? Kerjaan mah banyak aja, cuman banyak pikiran. Iya. Ya. Dari situ jadi kita, ibu nggak suka kamu seperti ini, kamu gini. Kalau memang kamu nggak bisa, kamu bilang ibu harus seperti apa. Jadi saya tuh mendidik Gen Z itu seperti main layangan. Oh, Tarik ulur. Kadang saatnya saya ulur terus, jangan sampai putus. Iya. Kadang-kadang saya harus narik, tapi harus berapa kuat saya narik. Jadi saya nggak, memang kalau anak Gen Z itu nggak bisa dikekang. Semakin kita kekang, semakin mereka akan lepas. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya memperlakukan Gen Z itu sebagai anak, sebagai sahabat. Saya pengen mereka mengutamakan, kalau ada apa-apa curhatnya pertama kali ke saya, tidak ke orang lain. Karena takutnya ya, mereka ada masalah apa, curhat ke temen nggak asal ngasih solusi, kasih jalan keluar yang salah. Kalaupun minta solusi ke saya, ya saya kasih. Kalau nggak sesuai, Bu kok ini begini ya, ya udah coba dulu. Kalau nggak bisa kita cari alternatif lain. Seperti itu. Saya nggak berani. Terus terang Gen Z itu frontal banget. Betul. Banget. Ekspresikan Waduh, istilahnya banget. bener-bener banget. Kalau udah marah, bener-bener marah. Saya mah anak saya tuh bener-bener ini. Kalau dia kesel, curhat, keluarin. Tapi saya biasanya via WA. Dia kesel. Aku nggak suka ya, ibu tuh ngelarang gini. Menarik sih. Udah, dia kan tipenya juga sama kayak saya ya, nggak bisa ngomong gitu. Jadi kita pakai ini, HP. Aku nggak suka ya, ibu begini. Kalau aku begini, tenang, ibu nggak perlu khawatir. Karena aku tahu batasannya, aku tahu apa aturan yang ibu terapkan. Nggak akan aku langgar. Oke, ibu percaya sama kamu. Sekali melanggar, tahu sendiri akibatnya. Jadi ada punish and reward. Oke, keren banget Bu Dia. Saya juga jadi melihat Bu Dia ini sosok juga generasi X yang juga mengerti Gen Z ya. Karena nggak maksudnya gini, nggak semua Gen X tuh melakukan itu. Bisa aja dia otoriter gitu ya kan. Pokoknya kehendaknya dia harus diikutin. Tapi kalau Bu Dia tadi mengedepankan dialog. Itu kayak baby boomers deh. Lebih ke baby boomer. Nanti korban baby boomer. Nanti ya baby boomers yang nonton, kayaknya saya nggak gitu. Oke. Menarik nih. Kalau tadi kita ngebahas tentang perilaku kesehari-harian gitu ya. Sekarang kita bawa ke perusahaan, ke corporate gitu ya. Jadi gini, di data yang saya dapat adalah ternyata tingkat stres Gen Z dan milenial ini lebih tinggi dibandingkan generasi lain. Bahkan persentasenya ini di Gen Z ini sampai 46, mohon maaf. Lalu milenialnya 39. Nah, saya mau minta pendapat Claudia dulu nih. Kenapa sih bisa segitu stresnya di perusahaan? Kenapa? Apakah nggak sesuai pekerjaannya dengan passionnya nih? Oke. Aku coba jawab dari based on my experience juga ya, Mas Prima ya. Jadi mungkin yang bisa dilihat itu milenial itu mungkin kayak kutu loncat ya, dilihatnya kayak setahun gitu. Sementara kalau tadi kita dengar dari Budia tuh dia bisa in long term gitu dalam satu perusahaan. Itu yang aku bilang tadi, kenapa Gen X itu lebih disiplin, dia itu lebih ke jangka panjang, dan dia itu lebih stabil gitu loh. Kalau misalnya dari generasi milenial sendiri ini, dari aku, kadang aku ngerasanya kayak sebagai manusia gue tuh kayak pengen mencari makna hidup gitu loh. Bosenan ya. Bosan kayak udah nggak dapet feel-nya gitu.
dan I've been there gitu loh, gue udah mengerti tentang ini dan gue mencari makna hidup lain gitu, kayak ya udah ini sudah selesai dan gue harus punya another experience nih kayak gitu. Kalau misalnya dari aku pribadi, jadi bukan lebih ke depresi yang gimana, tapi lebih ke kayak okay, it's time to leave, terima kasih untuk pengalamannya, let's go to another journey gitu. Kayak lebih ke gitu sih Mas Prima, kalau misalnya dari gen milenial gitu. Kalau Dedek Stefani, Gen Z. Kita yang paling tinggi ya, Dede ini yang paling tinggi kan tadi ya? 46% ya, hampir setengah persen. Sebetulnya kalau dari Gen Z, mungkin ini karena kita juga era-eranya menuju ke dunia kerja ya. Kebetulan banget ini kita lagi era-eranya transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dan alasan utamanya kenapa stres banget, mungkin yang pertama karena ketakutan dari diri sendiri sebelum masuk ke dunia kerja itu sih. Karena mungkin sekarang persaingan semakin ketat ya. Kayak misalnya jurusan aku sendiri ilmu komunikasi aja saingannya beribu-ribu orang gitu di luar sana gitu kan. Mungkin karena merasa takut dari diri sendiri, bisa nggak ya nanti bersaing dengan yang lain di dunia kerja, bisa nggak ya dapat kerja gitu. Karena mungkin ada yang udah mulai kayaknya susah deh sekarang nyari kerja di era-era sekarang, kayaknya susah, apalagi mungkin kalau misalnya sekali ada lowongan kualifikasinya mungkin tinggi gitu. Jadi mungkin orang-orang yang baru mau masuk ke dunia kerja ini merasa bisa nggak ya gitu. Jadi ketika dia udah masuk ke dunia kerja, dia udah stres duluan gitu karena ketakutan dia. Terus yang kedua mungkin karena dia mulai proses adaptasi itu, adaptasi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, jadi mungkin dia lebih menganggapnya itu lebih kebawa stres gitu dibandingkan dia belajar and having fun di corporate. Dia mungkin lebih stres gitu ya karena tekanan gitu. Terus apalagi karena Gen Z ini tadi yang aku bilang transisi ke dunia kerja, jadi lingkungannya pasti nggak banyak yang Gen Z kan, pasti akan lebih dominan Gen X, Gen Y gitu kan. Jadi mereka harus belajar beradaptasi dengan generasi yang di luar dari zona nyaman gitu. Tapi nggak nganggap Gen X sama Y toksik kan? Enggak kan biasanya gitu kan, mereka karena tadi dia suka berpendapat kan ya? Iya kayak enggak Biasa berekspresi ya, protes nggak mau. protes nggak bisa gitu. Orang tua. Iya, ntar dibalik kata-kata kantor gue toksik banget gitu. Karena gini Klau, gitu. Gua pun punya temen yang Gen Z gitu ya, bukan Stefani gitu. Dia suka ngomong gini, alah Gen milenial ngomongnya work life balance, tapi dia nelponin Gen Z buat tetap kerja gitu kan. Dianya rebahan, guanya yang kerja. Nah itu kan. itu balik lagi ke orangnya. Masing-masing. Tergantung nasib sih itu ya. Tapi kecenderungannya gitu kan, maksudnya kayak memang bener banget tuh yang tadi dibilang kan milenial itu rebahan di rumah tinggal nelfon ini. Berarti membuktikan bahwa bener kan milenial tuh lebih suka sebenarnya bersosialisasi tapi sama orang yang deket aja, dan mending lo ke rumah deh, atau kayak yaudah mending kita ya itu aja gitu, nggak nambah orang gitu. Dan bahkan kalau milenial itu kalau untuk teleponan biasanya mager, lebih suka chat ya. Karena kalau kita mau nelpon Gen milenial tuh izin dulu, boleh gua call nggak? Kayak gitu ya. Kalau padahal kalau dulu zaman Gen X mungkin ya telepon aja. Iya. Bentar ya, aku lagi gini. Karena kita kayak lagi menyiapkan, oh dia mau nelfon, oke gue harus prepare kayak siap-siap moodnya kayak ya halo gitu, padahal kayak sebelumnya kayak kan nggak mungkin kalau sekarang aduh siapa nih halo gitu enggak. Oke, tadi udah dapat sudut pandang dari Claudia dan Stefani mengenai kenapa sih tingkat stres generasi Z dan juga milenial ini tinggi. Nah sekarang saya pengen tanya ke Budiah nih, bisa dong Bu dikasih tips nih supaya mereka ini yang milenial dan Z ini punya tingkat ketahanannya tuh lebih kuat. Kalau gimana dari Budiah nih Gen X? Setahu saya kalau Gen X itu orangnya mandiri ya. Betul. Maksudnya benar-benar mandiri banget karena memang kan gigih memperjuangkan sesuatu itu. Makanya kalau saya lihat di kantor itu kayaknya Gen Z itu kayak generasi strawberry ya. Oke, benar. Keluar tuh strawberry tuh. Keluar juga. Bener gak tuh? Baru denger nih. Generasi strawberry. Isinya katanya ya melempem lah, gampang lembek ya. Gampang hancur. Kita ini sedikit aja mentalnya udahlah. Biasanya begitu, benar nggak? Nanti saya jawab ya. Tapi nggak semuanya Gen Z seperti itu ya. Ada juga yang benar-benar fight. Istilah katanya, memang gua ini termasuk generasi yang benar-benar digital banget, semuanya seperti ini. Dan harus ketemu orang-orang yang dari generasi Gen Y, Gen X, yang benar-benar kayaknya Gen X kan agak-agak kolot ya. Maksudnya ya, karena kan
peralihan dia. Iya, betul. Namanya bumi baby boomers itu masih ada, masih kita lakukan, dan itu memang sesuatu yang nggak bisa terus terang ya, saya nggak bisa lepas gitu loh. Dan Gen Z itu seperti itu ya, kayaknya kok ini begini ya kata gitu. Bagaimana caranya supaya Gen Z itu mentalnya kuat? Kalau saya biarin aja apa? Jadi saya biarkan Gen Z itu mencari sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan, sampai dia ketemu sesuatu yang menjadi rintangan. Itu akan, saya cuma bilang coba seperti ini gini, cuman ngasih saran aja, solusinya seperti ini, kamu hadapin dulu. Kalau nggak bisa, baru kita cari ketemu ibu. Jadi saya nggak mau Gen Z itu bermental strawberry, nggak pakai. Saya nggak mau. Makanya setiap teman-teman yang di tim saya, di departemen saya ada Gen Z seperti itu, ya saya biasa lah ngadepin, oh kayak anak saya lah mereka seperti itu. Dan ya memang sih agak beda ya dengan generasi waktu saya pertama kali masuk. Beda banget. Ya kan, treatmentnya beda. Jadi mereka tuh ada spesial. Kita melakukan untuk mereka tuh ada treatment yang spesialnya yang tergantung case by case. Gak bisa semua dipukul rata. Mau menanggapi gitu. Sebetulnya kalau tadi disebutkan generasi strawberry, aku nggak ngebantah-bantah banget sih sebetulnya. Karena aku ngelihat dari latar belakangnya kali ya. Kalau misalnya generasi X dan baby boomers, karena dulu mungkin didikannya banyak yang ketat gitu ya, yang tegas. Jadi mental mereka juga jadinya terbangun sampai detik ini pun masih kuat gitu kan, karena berbagai macam pengalaman yang udah dilalui gitu. Sedangkan balik lagi tadi generasi Z itu dari kecil aja tuh udah mulai mendapatkan sesuatu. Betul, sudah sekarang kita udah apa-apa udah gampang, apa-apa juga udah ada di situ sebenarnya. Dan juga pastinya didikan dari orang tua yang sudah tidak seketat dulu gitu kan. Pasti parentingnya akan jauh banget lebih halus lah kasarnya gitu kan. Jadi ya akhirnya nggak banyak juga, nggak sedikit juga teman-teman dari Gen Z yang mungkin ngerasa mental health is important gitu. Jadi sedikit-sedikit, kenapa sih lo kayak gitu? Kenapa sih harus? Padahal sebenarnya kita nggak dikecam gitu loh, tapi kita ngerasa kayak seolah-olah kenapa lo mojokin gue gitu. Sebenarnya ya nggak sedikit orang juga kayak gitu, tapi nggak sedikit orang juga yang sebenarnya mentalnya udah kuat gitu. Karena iya. Kalau Dede Stefani masuknya ke dalam kategori yang mentalnya sudah kuat atau yang masih? Aku insya Allah sudah kuat. Sudah kuat. Oke, amin. Karena gini sih, karena aku yakin banyak yang udah punya prinsip ketika kita udah masuk ke dunia yang lain, dunia kerja maksudnya. Dunia lain ada beda lagi. Iya. Dunia tanda kutip ya. Dunia kerja kita harus siap dengan segala macam challenge ya gitu loh. Termasuk kita akan bertemu dengan orang yang nggak kita duga, dan kita akan terus berhubungan sama mereka gitu. Pasti kan kita nggak bisa melulu kita harus benar terus gitu kan. Pasti kita akan terus berdiskusi, berpendapat, dan itulah yang justru yang membuat mental kita semakin terbentuk. Terus pikiran kita juga semakin terbentuk. Jadi aku rasa sih pasti banyak juga yang udah mulai berpikiran ke arah situ ya, udah mulai berpikiran gue akan dewasa nih, jadi gue harus bisa menjaga diri gue gitu loh. Lebih kayak gitu. Iya. Mungkin aku mau izin sedikit menanggapi ya dari yang tadi disampaikan Budia sama Stefani. Tadi yang Budia sampaikan tentang cara special treatment untuk Gen Z dan lain sebagainya, aku setuju dengan sistem tarik ulur itu sendiri. Dan aku jadi teringat nih Mas Rima, pertama kali aku memasuki dunia kerja gitu, di sekitar tahun 2014 aku mendapatkan seorang atasan yang adalah aku nggak tahu dia X mungkin atau boomers 68 kelahirannya. Nah, jadi dia masih masuk di X ya. Jadi beliau ini dari generasi X dan ngajarnya sama keras gitu ya. Secara kan udah berumur dan masalah itu seumuran sama mamaku ya. Nah, jadi kalau misalnya aku dari milenial sendiri menanggapinya pada saat itu adalah ya itu tadi, kalau tadi Budia bilang kalau berantem sama anaknya lewat chat panjang lebar dan lain sebagainya, milenial itu kecenderungannya adalah menahan tapi kayak oke, gue akan buktiin gitu. Dan itu juga akhirnya terjadi dan teradaptasi juga nih ke dunia kerja pada saat itu ketika aku diarahin sih, aku menganggap itu bukan dimarahin atau apa, tapi dia mengarahkan bahwa dunia kerja itu kayak gini dan lo nggak boleh se-strawberry itu gitu. Dan balik lagi ke sifat kecenderungan milenial itu adalah menerima perubahan dan bisa beradaptasi.
pada saat itu aku menerimanya si arahan tersebut dengan kayak oh ya udah, gue membuka kepala gue untuk saat ini adalah momen dimana fase gue belajar gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gue diarahin yang sebenarnya bertentangan dengan isi hati, tapi kayak ya udah nggak apa-apa, karena di dalam feeling, di dalam lubuk hati itu gue kayak percaya ke depan ini pasti kepake kok di dunia kerja gue, karena gue nggak mungkin akan selalu di sini gitu, pasti gue mau maju. Nah itu mungkin ini milenial banget ya, kayak arah pandangannya kayak memaknai sesuatu gitu, diarahin aja gue kayak oke, gue nggak boleh marah karena ini adalah fase belajar dan gue bakal pakai ilmu ini ke depan gitu. Nah kayak gitu sih. Lebih ke open mindsetnya. Iya betul. Kayak gitu. Dan melihat sebuah peristiwa kayak apa sih hikmah di balik ini? Betul. Gitu. Selalu mencari hikmahnya. Iya betul. Itu jadi tidak milenial. menganggap sesuatu itu apa ya? Jadi harus kita ini kok begini banget, begini. Betul, tapi ya. kita mengambil oh ternyata mungkin ya saat ini kita mendapatkan ini, nextnya mungkin kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini kita harus begini loh gitu. Jadi lebih prepare. Betul. Bagaimana teman-teman milenial, setuju? Nah kalau Gen Z nih, kalau tadi kan pengalamannya karena ini ya atasan yang ini. Kalau aku adalah salah satu Gen Z yang bertumbuh di keluarga strict parents gitu. Sedangkan aku orangnya itu kalau aku punya pendirian, aku akan stay pada pendirian itu sampai kapanpun lah, ini kayak gitu. Jadi aku butuh proses untuk bisa memaknai suatu hal kayak Kak Claudia gitu. Jadi kalau misalnya nih orang tua aku bilang nggak boleh ya, aku bakal memperdebatkan itu dulu gitu, kayak Alasannya kenapa? Nah itu kan tadi special treatment itu ya, jadi karena dia agak lama. Aku harus mempertahankan dulu kan, jadi kayak kenapa nggak boleh? Aku gini Defense dulu tuh. Gitu. Defense dulu baru Gitu kan, terus habis itu orang tua aku bilang nggak boleh karena gini, debat lagi. Tapi gini gitu kan. Akhirnya ya udah, karena ya orang tua ya, jadi kita ya udahlah oke, kita jalani aja dulu sesuai dengan perkataan orang tua. Tapi memang ya orang tua juga ini pasti tahu yang terbaik untuk anaknya ya. Jadi ketika kita memang nurut atau ya udahlah kalau misalnya maunya kayak gitu kan. Jadi walaupun sesuatu nggak sesuai rencana kita, tapi akhirnya aku punya pikiran kayak kalau dia ya udah berarti akan ada pelajaran nih untuk aku ke depannya gitu. Meskipun ya sebelum mendapatkan pemikiran seperti itu harus ada perdebatan yang harus dilalui dulu gitu. Cuman ya itu proses dari aku, mungkin beberapa Gen Z juga merasakan gitu ya. Kita pasti akan mempertahankan pendapat kita dulu, tapi kalau emang udah di titik enggak ya udah gitu. Gitu sih. Pusing nggak Bu? ya. Kalau Gen Z itu berarti kalau memang dia itu ada kita larang sesuatu, kita harus punya alasan yang masuk logika. Iya, yang bisa Kalau nggak ada masuk logika, mereka akan defensif terus begini sampai kita akhirnya ya sudahlah, terserah. Harus nunggu ya udah dulu ya. Jadi silakan monggo. Sampai akhirnya mereka oh ya Bu ternyata bener ya. banget lagi. Itulah special treatmentnya ya. Karena ada peristiwa lucu juga gini, Klau. Kalau menariknya adalah sepupu gua gini. Dia tuh kalau disuruh sama orang tuanya buat cium tangan sama temennya yang datang, dia tuh nggak pernah mau. Karena alasannya dia, ngapain cium tangan? Kan juga nggak pernah ketemu tiap hari, nggak sering gitu. Bagi dia tuh untuk cium tangan itu harus ada alasan yang tepat untuk dia memang melakukan itu. Sampai segitunya, Gen Z. Oke, seru banget ya pembahasannya. Oke, mungkin karena waktu juga sudah cukup panjang nih, saya pengen ada sebuah insight gitu dari setiap generasi. Kira-kira untuk menanggapi keheterogenan ini dalam sebuah perusahaan atau di lingkungan kerja, dari setiap generasi itu punya cara tersendiri nggak sih kayak gitu, atau bagaimana sih menyikapinya? Dari Bu Diah dulu deh, yang Gen X, kan Bu Diah sudah mengalami bertemu baby boomers, milenial dan Gen Z. Gimana sih Bu treatmentnya supaya bisa diterima di setiap generasi? Saya diterima ya setiap generasi ya. Tergantung di mana kita berada ya. Apakah harus diterima juga? Enggak juga kan? Enggak selalu kita harus diterima di satu komunitas kan. Kalau saya sih fleksibel aja ya. Saya mau berinteraksi dengan baby boomers, Gen Y, Gen Z, saya sesuaikan dengan siapa saya berhadapan. Karena tiap orang itu kan punya keunikan sendiri. Kita nggak bisa mukul rata
Gen X seperti ini loh, Gen Z seperti ini, Gen Y seperti ini. Jadi saya enggak, jadi saya personal. Saya berinteraksi dengan Claudia, dengan Stephanie, caranya berbeda. Kita sesuaikan dengan kita berinteraksi dengan siapa, kita berada di lingkungan di mana, seperti itu. Yang paling penting adalah kita menghargai orang tersebut. Mau dari gen apapun, mau strata apapun, kita menghargai dia, karena dengan kita menghargai dia, kita pun akan dihargai. Itu aja. Jangan merasa, oh saya gen X loh, kamu harus hormat sama saya. Enggak. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, karena itu kunci kita melakukan suatu hubungan. Oke, setuju saya. Kangen boleh. Memang hebatnya baby boomers dan Gen X itu adalah suka memberikan nasihat-nasihat yang langsung menusuk hati. Langsung semua dirangkum. Tapi nggak mau. Saya pengen pandangan milenial juga nih. Kan milenial juga harus bisa beradaptasi ke Gen Z, juga ke baby boomers ataupun Gen X. Gimana nih kalau dari aku pribadi sebagai milenial, aku setuju tadi memang harus fleksibel dan tidak melihat dari generasinya, tapi memang perorangannya ya sebenarnya seperti apa. Kayak tadi dibilang Stephanie, ya dia memang secara generasi Z, tapi nggak terlalu melihat generasi Z juga dalam diri Stephanie gitu. Jadi kayak sebenarnya keperorangan. Kalau misalnya dari aku lebih ke kayak menerima aja sih bahwa semua orang itu unik, bener tadi kata Budia, berbeda, dan nggak semua juga harus jadi sama gitu sama kita. Ya intinya bisa masuk dan dinamis aja lah. Kayak dalam bekerja juga ketika kita diberikan arahan, bimbingan yang kita terima itu, ketika ada masukan buat diri kita terima karena itu pasti kepake dalam kehidupan selanjutnya, dalam hidup kita. Dan buat pelajaran yang bisa diambil dari Gen Z juga memang kita jadi lebih menghargai ya, jadi lebih menghargai pendapat orang, juga harus menjaga tutur kata kita karena takutnya itu nanti menyakitkan orang lain atau apa, itu juga bisa kita pelajari dari Gen Z. Jadi memang kesimpulannya adalah dari setiap generasi, bahkan dari setiap orang yang berbeda-beda dan unik itu, kita bisa belajar kok. Yang kita bisa terapkan, kita bisa ambil yang baiknya buat diri kita gitu, karena dari setiap generasi itu pasti ada positif negatifnya. Oke, keren. Tepuk tangan juga buat Claudia. Dan terakhir pandangan dari Dede Stephanie, silakan. Kalau Dede sih kayak gitu ya. Kalau aku sih kuncinya ada dua. Kita harus lower your expectation dan juga keluar dari zona nyaman. Karena aku sering melihat sih kalau generasi Z itu sering berekspektasi tinggi gitu. Betul. Sering melihat sesuatu tuh sesuai dengan imajinasi dia, sesuai dengan pikiran dia, tapi ketika kenyataannya nggak sesuai, dia akan ngamuk gitu, antara ngamuk, dendam, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus punya ekspektasi, boleh punya ekspektasi, tapi realistis aja sih gitu, karena kita nggak akan tahu kedepannya kita akan berhadapan dengan apa, kita nggak akan tahu apakah apa yang sudah kita rencanakan itu akan sesuai dengan jalannya gitu. Jadi ketika memang rencana kita nggak sesuai, kita harus terima gitu konsekuensinya, kita harus siap untuk bersikap, dan jangan sampai sikap itu merugikan orang lain gitu sih. Dan juga pastinya keluar dari zona nyaman adalah, kalau biasanya kita apa-apa serba gampang, apa-apa serba mudah, terus kita sering bergaul dengan generasi yang sama, tapi ketika kita udah keluar dari pendidikan, kuliah, sekolah kita, dan kita udah mulai ke dunia pekerjaan, dunia profesional, kita akan bertemu dengan orang yang lebih luas daripada itu gitu. Jadi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman, jangan maunya berteman sama yang seumuran aja, tapi kita harus mulai terbuka juga sama generasi yang pastinya lebih senior dari kita, dan harus punya etika sih gitu sih. Tepuk tangan buat Stephanie. Saya kaget loh, ternyata Stephanie bisa bijak juga ya. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang mimpi nggak bisa dinyatakan. Dia harus realistis. Ini bukan ada skripnya di sini, nggak ada bercanda kosong ya, kosong juga. Oke, baik. Saya tuh senang banget bisa kumpul dengan Budia, Claudia juga Stephanie, karena membuat jadi pemahaman saya terhadap generasi-generasi itu jadi semakin banyak. Tapi mohon maaf karena waktu kita terbatas. Saya ucapkan terima kasih kepada Budia yang sudah hadir, lalu Claudia juga sudah hadir, dan juga Stephanie.
Dan Unifamers, nampaknya kita cukup akhiri episode kali ini, tapi sebelum saya tutup mungkin ada insight yang ingin saya berikan. Jadi dari pembahasan ini adalah sebenarnya kita jangan melihat orang itu dari dia generasi apa, tetapi kita lihat kepribadiannya. Karena tadi yang saya sempat dengar dari Claudia adalah setiap generasi itu sebenarnya punya plus dan minusnya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memahami itu, kita tuh bisa berjalan harmonis gitu ya untuk mencapai tujuan perusahaan ataupun juga tujuan hidup kita. Oke, saya pamit undur diri teman-teman semua Unifamers. Jangan lupa saksikan terus UC Podcast di platform YouTube dan juga Spotify. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, terima kasih Unifamers.